Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Mbak. Soalnya kalau dari kita, ya kita pertama aku pengen semuanya Mas dan Mbak paham sebenarnya ini ada apa. Jadi kalau masih ada yang belum clear, ada yang masih mau ditanyain, boleh banget, silakan. Mungkin sebelumnya kan hubungan kamu baik sama Om FRM ya. Iya. Dari jeda tanggal di mana kamu dilaporkan dan kamu melaporkan balik, itu ada komunikasi kamu nggak secara pribadi sama Om FRM? Sebetulnya makanya kita bilang tadi yang dibilang disomasi 3 kali tidak dibalas itu nggak benar, karena ini sebenarnya case ini sudah berjalan setahunan ini Mas, dan jadi aku pun sudah setiap kali disomasi itu selalu jawab, dan setiap kali aku dipanggil aku selalu datang. Tapi kan memang kan mungkin Mas dan Mbak tahu untuk komunikasi pribadi dengan Mas Faris agak sulit karena kan beliau setahun belakangan ini kurang bisa dijangkau ya gitu. Tapi sebelum ada permasalahan yang itu, komunikasi aku dengan Mas Faris sih baik sekali. Sampai di dalam tahanan pun datang. Iya, waktu itu aku sempat berkunjung pas di dalam gitu, dan memang sesaat sebelum Mas Faris masuk ya, itu pun masih nggak ada apa-apa, kita semua masih happy. Dia suka menghubungi aku terkait dengan dia lihat perkembangan lagunya di Spotify, dia senang gitu. Habis itu memang ada permasalahan itu, dan sesaat setelah itu barulah kita mulai dapat kabar kalau Mas Faris merasa ada sakit hati lah dengan Pak SN sebagai yang punya proyek ini karena satu dan lain hal gitu. Nah, barulah masalah ini berjalan sampailah pada mungkin lagu di antara kata ini ke depan akan dinyanyikan nggak ketika manggung selama proses hukum berlangsung, sama kedua itu apakah menurut Raffi lagu ini tuh sebagai salah satu lagu yang paling diminati oleh penonton dan fans gitu? Jadi memang kan kita tadi sempat singgung ya, aku ada kontrak kerjasama dengan Pak SN sebagai yang punya proyek ini. Nah, di dalam kontrak itu ada satu klausul di mana selama masa promo aku bisa membawakan lagunya gitu. Jadi makanya tadi aku bilang waktu itu pada saat ada acara aku manggung dan aku bawakan pada saat waktu itu, karena itu memang masih masa promo gitu loh. Jadi waktu itu dibawakan memang ya itu sebagai langkah promo dari lagu itu, dan itu ada di dalam kontrak kerja aku gitu loh. Kalau sekarang ya karena masa promo pun sudah lewat, ya kita nggak pernah ngomong lagi. Jadi balik lagi, semua yang dikerjakan, semua yang direkam, semua yang dilakukan waktu itu, semuanya itu ada dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN sebagai yang punya proyek. Nggak ada yang melangkahi kontrak itu. Oke, kemudian lagunya juga ada di platform musik digital ya. Berarti semua royalti itu masuk ke SN ini ya? Iya. Pemilik masternya itu waktu itu memang salah satunya Pak SN. Maksudnya perusahaannya Pak SN. Kak, kalau Pak SN sendiri kalau boleh diperjelas, mungkin ini sebagai produser kah, apa dia yang punya rumah rekamannya atau bagaimana sih? Jadi kalau mungkin nanti Mas dan Mbak bisa lakuin sedikit backtrack juga, memang awalnya album 45 tahun berkarya ini yang memprakarsai, yang mengidekan, yang menggawangi itu ya perusahaannya Pak SN gitu loh. Dia punya suatu perusahaan rekaman atau perusahaan kreatif lah ya kita bilangnya gitu. Di internet ada juga kok, dan liputan acara perilisan album ini masih ada di internet kalau. Raffi, album 45 tahun berkarya ini kan ada juga dinyanyikan oleh Ardhito Pramono, Hi-Fi dan Rika Ruslan. Kamu sendiri ada nggak dalam satu kontrak itu di album tersebut yang ada dibuat oleh Pak SN? Setahu saya mereka ya personal tiap artisnya sih Mas. Jadi kontrak saya yang saya tahu ya saya aja. Tapi kamu mengetahui 3 orang itu juga membawakan lagu dari Faris di album 45 tahun berkarya? Saya
tahu lagu itu di album itu ada beberapa artis yang membawakan, tapi detailnya ya saya nggak tahu, saya juga nggak paham. Kontrak mungkin kan tiap artis mungkin arrangementnya beda-beda, ya, itu saya juga nggak tahu sih. Kerugiannya apa mas? Selain sama baik tadi kerugian Kalau dari aku sih sebagai yang tadi aku cerita ya mas, sebagai musisi yang angkatannya junior lah, ngerjain album ini, ngerjain lagu ini adalah sebuah kehormatan bagi saya waktu itu. Yang saya kerjakan dengan sebaik yang saya bisa waktu itu. Kerugiannya ya pastinya ya nama baik, ya udah gitu ya etiket dan niatan saya di mata publik sih, menurut saya gitu. Ya kan publik sekarang lihatnya ya seperti ini ya, gitu. Terutama sih ya itu ya. Mungkin udah ada sampai ke pembahasan jadwal manggung. Sejauh ini sih puji Tuhan sih semua schedule sih masih berjalan sebagaimana mestinya ya. Tapi ya banyak sekali yang nanya ke saya, termasuk rekan kerja dan termasuk ya pelaku-pelaku industri yang ada di sini ya, semuanya mempertanyakan ini ada apa dan kok bisa sampai seperti ini, yang ya mesti saya jelasin secara detail ya seperti saya jelasin sekarang gitu sih. Kalau Sherafi sama SN sendiri sekarang hubungannya kayak gimana? Udah ngomong belum kalau aku dilaporin nih, kamu gimana tanggung jawabmu gitu? Sampai di tengah-tengah kita lagi waktu itu di dalam kasus ini kan tadi seperti saya bilang ya, ini kan udah berjalan setahun. Kita selalu menjalin komunikasi sama, bukan selalu sih, waktu itu kita sempat juga address ke Pak SM ini gimana kok tiba-tiba ada sama kita waktu itu sih terakhir Pak SM masih bilang mau membereskan ini dengan Mas FRM gitu. Dan ya malah waktu itu Pak SM nawarin project lain ya ke saya gitu, jadi ya, saya nggak tahu sih sekarang gimana. Cuma waktu itu sih kita sempat minta juga ke Pak SN waktu itu untuk tolong dibereskan, karena kan kalau yang saya dengar dari Mas FRM masalahnya waktu itu dengan Mas SN ya gitu sebenarnya, terkait dengan ya hal-hal yang sifatnya dapur lah di belakang gitu kalau terkait. Kalau adanya kasus ini yang di DSP yang di digital platform itu akan ditarik atau sementara atau dibiarin aja tuh? Aku nggak. Itu kan karena punya yang memiliki kan perusahaannya SM. Labelnya ya. Nah, jadi kita nggak bisa Nggak ada wewenang ya, Bu? stop atau enggak, karena dia yang punya hubungan hukum dengan RM. Kalau kita kan cuma memainkan saja, sudah tuh mereka ya. Sampai ada semacam letter yang official untuk diturunkan ya, kita belum ambil langkah lebih lanjut sih Mas kalau di DSP-nya gimana. Oke. Udah? Aman gitu. Oke.